sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, alhamdulillah. Bisa? Itu latihan. Sekarang latihan yang kedua. Siap ya, bareng-bareng. Yang hafal ntar kita siapin ya, goceng atau 10.000. Ustadz Sogi nanti siapin, saya tuker, duitnya belum ditukar tadi. Siap ya? Oke. Emaknya udah girang banget. Oke, tepuk sukses. Di hatiku bersyukur. Dalam agama ada 3, hati, perbuatan, dan lisan. Kalau dengan lisan kita berucap alhamdulillah. Kalau dengan perbuatan ibadah kepada Allah. Kalau dengan hati maka kita nggak jauh-jauh, cahaya hati itu ada dalam Al-Qur'an. Siapa yang sini sudah hafal juz 30? Juz 30 bukan 30 juz, juz 30 udah ada yang hafal belum? Udah, emaknya yang hafal. Emaknya hafal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Oh ada, oke. Ada yang udah hafal surat Al-Waqiah? Nah, oke, siap. Kalau gitu kita masuk. Teman-teman, Bu, jawabannya iya gitu ya. Bu, kurang kompak. Bu, iya. Emang ibu-ibu loh. Gue nanya mak lo. Bulan Muharram 4 bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan 4 bulan diantaranya Zulhijjah, Zulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Apa? Ternyata peristiwanya begitu luar biasa. Nabi Adam udah enak-enak di surga, tiba-tiba diturunin, betul nggak? Kenapa Nabi Adam diturunin? Makan buah holdi. Siapa yang merayu? Bukan. Siti Hawa dirayu sama iblis. Nabi Adam dirayu sama iblis, nggak mempan. Tuh. Nabi udah tahu itu dilarang sama Allah. Semua apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, kita siapapun yang dilarang sama Allah nggak boleh kita langgar atau kita kerjain. Emangnya kalau yang dilanggar kenapa? Akibatnya akan kita terima. Judi boleh gak? Mabok boleh gak? Anak sekarang udah pada hafal gue nih lagunya. Gara-gara sebotol minuman. Ada. Itu kira-kira lagunya bagus apa enggak? Banyak nobu kejadian. Bahkan barusan tadi saya terima di medsos. Gara-gara mabok, maka kata Zainuddin MZ almarhum, begitu luar biasa. Anak muda, aku siapin nih botol minuman. Ini perempuan, ini pisau. Kira-kira kamu mau pilih yang mana? Nyata nih sekarang. Dia pilih, ini aja bir. Kan gue ntar mabok, ya kan? Habis mabok kehilangan akal, maka perempuannya diperkosa, lalu ambil pisau, lalu dibuang. Jahat gak? Kira-kira matinya diterima gak sama Allah? Kira-kira bumi bakalan makan dia gak tuh? Tulangnya bakal dihancurin gak? Belum lama tuh kemarin, ya di luar Pulau Jawa, pasangan suami istri lagi jalan, lagi naik motor, tiba-tiba berhenti di atas jembatan, bawahnya ada kali, anaknya dilempar sama suaminya ke kali. Jahat gak? Istrinya tanpa takut terjun, selamatin anaknya. Bapaknya biasa aja pulang, abis di rumah diambil parang, bapaknya ditebas, yes, palanya hilang, mati gak? Jahat gak? Maka ayo, jangan kita jauh dari Al-Qur'an, jangan jauh dari sholat 5 waktu. Belum lama lagi, saya barusan terima, Pak, Bu, nih pesen Bu, ada ayah kandungnya ternyata bejat, anak kelas 6 SD dihamili. Kira-kira tuh bapaknya bejat gak?
Kira-kira bakalan disiksa nggak? Siksa. Bapak kandung ngambilin anak sendiri. Allahu Akbar. Ya, ayo nak. Kalau iman udah tipis, maka Nabi Adam imannya begitu tebal, yang goda siapa tadi? Nih yang wanita nih, jangan mudah jauh dari Al-Quran, apalagi dari sholat 5 waktu. Apa yang terjadi? Pesannya Nabi Adam diturunkan dari surga. Nabi Adam nggak pernah nyalain Allah. Nabi Adam juga nggak pernah nyalain Siti Hawa. Tapi Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku zalim terhadap diriku sendiri. Tadi kalau nggak bisa gimana? Gampang. Pakai doanya Nabi Yunus. Bulan Muharram kejadiannya begitu luar biasa. Nabi Yunus ditelan sama ikan, Pak. Nabi Yunus gak marah sama yang dorongin. Siapa yang dorong gue nih? Awas ya, gue ketemu, gue cari lu ya. Enggak. Tapi Nabi Yunus berdoanya gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Tuh, yang kedua, perbanyak Kakak, kalau perbanyak istighfar, kalau aku sulit, Allah tolong. Bu, jangan salah. Di dalam kitab Nasaiul Hibat, kalau orang suka istighfar, maka Allah turunkan rezeki dan pintu mana saja. Mau nggak rezekinya banyak? Nah, ini terakhir, saya mau kasih sebuah cerita. Ya, pemberani yang rumahnya nggak boleh. Kakinya nanti jadi syarat tuh, mau masuk surga jadi keganjel. Ya, nggak boleh tendang-tendang pakai kaki. Ntar kalau Allah cabut kakinya jadi pincang. Nah, kalau Allah cabut kakinya kecelakaan, naudzubillah. Ayo nak, jaga akhlak kita. Tadi cuma sebentar. Apa yang terjadi? Anak pemberani yang rumahnya belakangnya hutan. Ketika dia sedang bermain masuk ke dalam hutan, ada orang yang teriak-teriak, tolong, tolong. Anak kecil tadi, sepertinya aku mendengar suara orang minta tolong di dalam hutan ini. Kalau gitu teman-teman bantu tepuk tangan 1, 2, 3. Bentar. Emaknya pakai ae gitu ya. Aku akan segera masuk ke dalam hutan. 1, 2, 3. Udah kata kayak monyet tuh. Ngakak aja main. Begitu dia sampai hutan, teriakannya terdengar lagi sama anak yang berani tadi. Tolong, tolong. Aku penasaran. Teman-teman, sumber suaranya makin dekat. Tolong! Tolongin aku! Sepertinya nggak jauh. Begitu dilihat ada sebuah batu besar, lalu di bawahnya ada kaca beling dan ada yang berteriak seukuran cicak, teman-teman. Dia ambil botolnya. Tolongin aku! Teman-teman, tapi wajahnya seram. Aku tolongin atau jangan? Tolongin jangan. Tolongin jangan. Tolongin. Jangan. Tolongin. Baiklah. Kata teman-teman aku harus menolong kamu. Akhirnya dibuka tutup yang menyumbat botol bening tadi. Tiba-tiba bergetar dia. Dilempar, jatuh, lalu dia keluar. Akhirnya membesar sebesar anak usia 3 tahun, membesar sebesar orang dewasa, membesar. Wah, kamu ternyata raksasa. Seram sekali. Aku anak kecil, aku sudah tinggal di dalam botol itu 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun? Iya, karena kamu sudah menolong aku akan memakan kamu. Apa kamu bilang? Aku sudah menolong kamu? Masa aku akan menjadi santapan kamu? Tidak benar, raksasa.
Anak kecil, kamu belum tahu apa-apa. Dengarkan, manusia berbuat baik pasti dibalas dengan kejahatan. Benar kan? Benar. 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 Oh, aku juga aneh. Teman-teman aku bilangnya salah. Kenapa kebaikan dibalas dengan kejahatan? Kalau tidak percaya, Ya aku nggak percaya. kamu boleh tanya kepada makhluk yang ada di sekitar sini. Kamu boleh tanya kepada angin. Boleh. Aku akan tanya ke angin. Dia naik ke atas tempat bukit yang paling tinggi. Dia bertemu dengan angin. Wahai angin, aku mau tanya. Ini raksasa. Katanya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Si angin tadi sudah tua. Hai anak kecil, aku sudah lama tinggal di muka bumi. Aku tahu bahwa aku angin sudah memberikan kesegaran buat napas manusia. Aku juga memberikan bagaimana semua orang yang berlayar dengan perahu, angin bisa menjalankan perahunya. Rasa-rasanya betul yang dikatakan raksasa. Anak kecil, benarkan yang aku katakan? Maka kamu kalah, aku akan makan. Sebentar. Lalu apa lagi angin? Ini manusia suka mengotori udara dengan polusi, bahkan sangat bau. Maksudnya? Iya, manusia kadang-kadang membalasnya dengan kejahatan. Contohnya kentut sembarangan. Wah, tapi aku nggak percaya. Akhirnya si angin lagi bilang, teman-teman, kalau kamu tidak percaya, tanya saja kepada sungai. Dia turun dari atas bukit, lalu dia sampai di sungai bersama raksasa tadi. Dia panggil, sungai. Siapa yang manggil-manggil aku? Aku sungai. Aku yang tinggal di dekat desa sini. Ini aku mau nanya. Kata raksasa, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Sebentar. Aku memperlakukan manusia bisa untuk minum, bisa untuk tanaman, bisa untuk apa saja. Tapi betul apa yang dikatakan raksasa. Manusia mengotori sungaiku dengan kotoran dan membuang sampah sembarangan sehingga aku tidak lagi dipakai. Anak kecil, aku mau makan kamu karena udah tidak sabar. Sebentar. Terus apa lagi sungai? Aku memberikan kedamaian, kesejukan, siapa saja boleh menikmati air yang aku berikan. Tapi manusia lagi-lagi kadang buang untuk sembarangan. Bukan hanya sampah, kotoran, mesin, apa saja. Wah, tapi benar berarti kata raksasa. Aku tidak bilang benar. Anak kecil, aku akan makan kamu sekarang juga. Bentar, lalu apa sungai? Kalau kamu mau tahu jawaban lagi, coba tanya kepada si gunung. Akhirnya dia berangkat ke atas gunung dan sampai di puncak gunung. Gunungnya sudah sangat tua, teman-teman. Lalu dia anak kecil sang pemberani. Gunung, aku mau tanya, apa betul kebaikan yang dikatakan raksasa harus dibalas dengan kejahatan? Anak, manusia suka begitu. Aku tinggal sudah lama. Hutan-hutanku dipotong-potong hingga kepalaku botak. Lihat saja, tanah aku dikeruk, pasirnya diambil. Aku tidak lagi sempurna. Tapi sebentar, memangnya ada masalah apa? Iya nih, kan aku telah menolong dia. Dia minta tolong. Sebentar, aku mau tanya ke raksasa. Bagaimana ceritanya kamu bisa besar dan kamu bisa keluar? Gunung. Aku akan turun dari gunung dan aku akan tunjukkan di mana kejadian mulanya. Oke, kita akan sama-sama turun. Gunung itu penasaran. Dia tanya lagi, raksasa, gak mungkin kamu masuk ke dalam sebuah botol. Badan kamu saja besar. Mungkin gunung, aku akan buktikan. Dia turun dari gunung, lalu sampai ke tempat kejadian semula. Lalu si anak tadi, gunung dan raksasa sedang diperhatikan. Bagaimana kamu bisa membesar?
dari mana asalmu? Aku akan tunjukkan. Aku masuk ke dalam botol itu. Aku berubah dulu, merenggangkan badannya si raksasa, lalu tiba-tiba mengecil, sampai sekecil cicak. Ditanya sama gunung, aku tidak lihat kamu bagaimana masuk ke dalam botolnya. Dia masuk ke dalam botol. Anak kecil itu tidak sadar, teman-teman. Raksasa sudah masuk. Gunung, nih aku tahu. Aku membukanya dengan sumbatan yang ada di sini. Dan aku ambil botol ini lalu aku tutup. Tolongin aku, keluarkan aku dari botol ini. Raksasa, mohon maaf. Sebentar. Berarti raksasa nggak jadi makan aku ya? Aku nggak jadi dimakan. Berarti aku harus berterima kasih sama angin, sama sungai, sama gunung. Baiklah. Aku tidak jadi dimakan. Rasain. Dia ke atas bukit, berterima kasih pada angin, lalu dia berterima kasih kepada sungai, lalu berterima kasih pada gunung, karena manusia pernah berbuat salah, dan dia akan menyampaikan kepada penduduk desa agar mereka menjaga alam semesta ini.